Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu melalui renungan harian ini. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini sesuai dengan ayat harian di Almanak HKBP tertulis di Mazmur pasal 145 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nats ini merupakan puji-pujian Daud atas kebesaran dan kebaikan Tuhan. Melalui nats ini Daud memberitahukan pengenalannya akan Tuhan. Ini adalah salah satu alasan Daud mengapa ia memuji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan kepada semua orang dan kepada semua orang yang dijadikannya. Artinya, tidak hanya kepada orang-orang tertentu atau bangsa tertentu saja. Tuhan itu melakukan perbuatan baiknya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kebaikan Allah itu tidak terbatas secara fisik dan materi saja, tetapi lebih daripada itu, keselamatan yang diberikan kepada manusia melalui anaknya Yesus Kristus. Yohanes 3:16. Ini menjadi alasan terbesar bagi manusia untuk senantiasa memuji Allah karena kebaikannya. Berbeda dengan manusia, justru kebaikan yang manusia lakukan bisa saja kebaikan itu karena ada apanya. Namun, ada juga manusia yang berbuat kebaikan dengan ketulusan hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pernyataan Allah baik bagi semua orang adalah sebuah penghiburan dan juga sekaligus suatu peringatan. Penghiburan karena kita mendapatkan kepastian bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah membeda-bedakan kepada siapa Dia berbuat baik. Kebaikan Tuhan Allah itu sempurna dan tidak berdasarkan untung dan rugi, tidak terbatas oleh denominasi, apalagi hanya berpatokan kepada suku dan bangsa tertentu. Namun, itu juga peringatan untuk mengajak orang-orang Kristen agar introspeksi diri, sudah sejauh mana ia merespon kebaikan Allah dalam hidupnya. Dalam hal ini Yesus pernah memperingatkan pendengarnya, khususnya orang yang mengaku umat Tuhan. Kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Saudara-saudari, sejak saya kecil pernah mendengarkan orang mengatakan, orang jahat pun berbuat baik kepada saudaranya sesama orang jahat. Bahkan mungkin dia mau memberikan nyawanya demi melindungi temannya yang jahat. Lalu bagaimana dengan kita? Saudara-saudariku, maksud Yesus jelas bahwa orang-orang yang mengaku umat Tuhan harus menampakkan nilai lebih. Artinya kita harus menampakkan nilai lebih. Kalau kita menganggap kita orang baik, berarti kebaikan kita harus lebih daripada orang-orang yang tidak baik. Kita tidak hanya berbuat baik hanya kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Tapi inilah menjadi perenungan kita. Bagaimana kita juga dapat berbuat baik kepada orang yang membenci kita, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang pernah berbuat tidak baik kepada kita, atau orang-orang yang pernah menyakiti kita. Mari kita renungkan bersama-sama. Selamat beraktivitas bagi kita. Tuhan Yesus memampukan kita melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik kepada semua orang, tidak pernah memandang siapapun orang itu, dan Engkau penuh rahmat bagi semua yang Engkau ciptakan di bumi ini. Demikian juga dengan kami Bapa, firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa kami tidak hanya berbuat baik kepada orang yang mengasihi kami,
Tidak hanya berbuat baik kepada keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami, tapi bagaimana juga kami Bapa mau berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin selama ini membenci, memusuhi kami, berbuat tidak baik kepada kami atau pernah menyakiti kami. Karena disitulah nilai titik kelebihan kami Tuhan sebagai umat-Mu dibandingkan orang-orang-Mu di luar sana Tuhan. Bapa di sorga, Engkau yang memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan, profesi, anggota jemaat-Mu Tuhan. Biarlah pekerjaan mereka itu boleh membawa kehidupan mereka semakin lebih baik Tuhan ke depannya. Bapa di sorga, karena pekerjaan ada beberapa keluarga-keluarga yang harus terpaksa pisah rumah. Kami percaya bahwa keluarga-keluarga tersebut tetap Tuhan berkati dan Tuhan akan tetap memberikan berkat bagi mereka Bapa. Tuhan, berikanlah jalan dan peluang bagi seluruh anggota jemaat-Mu yang memiliki usaha ataupun dalam karir masing-masing. Biarlah Tuhan, kehidupan usaha mereka dan karir mereka boleh meningkat seiring bertambahnya waktu. Bapa di sorga, terima kasih buat gaji atau penghasilan yang Kau berikan. Seberapapun itu Tuhan, ajar kami untuk berhikmat memakainya. Tuhan, kami mohon ingatkan kami untuk hidup hemat, mau menabung, dan biarlah firman-Mu mengingatkan kami untuk menjauhkan diri dari hidup yang boros atau berfoya-foya. Bapa di sorga, berikanlah kami hikmat anggota jemaat-Mu untuk menjauhkan diri dari sikap malas dan berleha-leha. Bapa, ingatkan kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu, bersyukur atas apa yang kami miliki dalam hidup kami. Dan kami tetap Tuhan ingatkan untuk menjadi berkat, untuk mau mengasihi saudara-saudari kami yang kesusahan hidupnya, tidak memandang terlebih keluarga orang-orang terdekat kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan segala aktivitas kami kepadamu. Kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa permohonan kami ya Allah, di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.